semua. Saya di sini akan membahas sedikit materi tentang bimbingan konseling. Yang akan saya bahas, poin pertama yaitu pengertian, tujuan, dan fungsi dari bimbingan konseling. Yang kedua, prinsip-prinsip dan landasan dari bimbingan konseling. Yang ketiga yaitu asas-asas dan bidang bimbingan konseling. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian, tujuan, dan fungsi dari bimbingan konseling. Jadi teman-teman sudah paham ya mestinya, bimbingan konseling itu biasanya identik dengan ruangan-ruangan yang menerima anak-anak nakal. Padahal tidak, sekarang image-nya sudah berubah, yaitu membantu rekan-rekan atau peserta didik dalam mengembangkan minat bakat, dalam mengembangkan karirnya, membuka pikirannya agar bagaimana peserta didik tersebut bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Dalam teoritis, pengertian bimbingan yaitu pemberian bantuan kepada peserta didik, kepada individu maupun kelompok yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan dilakukan secara berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus, dan itu tidak hanya 1 kali pertemuan, tapi minimal 5 kali pertemuan. Yang selanjutnya konseling, yaitu bantuan yang diberikan kepada konselor, kepada klien untuk memecahkan masalah secara tatap muka atau langsung, agar konselor tersebut bisa mengetahui gerak-gerik konseling tersebut, apakah konseling itu bohong atau merekayasa. Itu biar konselor tahu bahwa konseling itu benar-benar punya masalah, tidak bohong gitu. Dan pengertian dari bimbingan konseling yaitu serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseling atau klien untuk menyelesaikan masalah secara tatap muka dan berkesinambungan tersebut, ya. Bahwa itu tidak hanya 1 kali pertemuan, tapi minimal itu 5 kali pertemuan, 6 kali pertemuan, dan itu sifatnya face to face, ya. Tujuan umum dari bimbingan konseling yaitu untuk membantu individu memperkembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan perkembangan pada masanya. Fungsi dari bimbingan konseling yaitu fungsi yang pertama, fungsi pemahaman. Pemahaman masalah oleh individu atau klien sendiri merupakan modal dasar bagi pemecahan masalah tersebut. Pelayan bimbingan dan konseling diharapkan mampu mengantarkan klien memahami masalah yang dihadapinya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu arah upaya pencegahan yang perlu dilakukan oleh seorang konselor. Yang pertama yaitu mendorong memperbaiki lingkungan kalau memberikan akan berdampak negatif terhadap individu yang bersangkutan. Yang kedua yaitu mendorong perbaikan kondisi diri pribadi klien. Yang ketiga yaitu mendorong individu untuk tidak melakukan sesuatu yang akan memberikan resiko yang besar dan melakukan sesuatu yang memberikan manfaat. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan salah satu contohnya perumpamaan terjadi konflik pada diri klien sebagai konselor membantu klien untuk mengenali dan menerima perasaan-perasaan dan keinginan-keinginannya yang berlainan arah, itu yang berlainan arah dengan klien tersebut. Yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Pemeliharaan yang baik bukanlah sekedar yang mempertahankan agar hal-hal yang dimaksud tetap utuh, tidak rusak dan tetap dalam keadaan yang semula, melainkan juga mengusahakan agar hal-hal tersebut itu bertambah baik. Kalau dapat lebih indah, lebih menyenangkan, memiliki nilai tambah daripada waktu-waktu sebelumnya. Pemeliharaan yang memperkembangkan. Oleh karena itu, fungsi pemeliharaan dan fungsi pengembangan tidak dapat dipisahkan.
Poin yang kedua yaitu prinsip-prinsip dan landasan dalam bimbingan konseling. Prinsip umum bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Yang pertama yaitu bimbingan diberikan untuk memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Yang kedua yaitu pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Yang ketiga yaitu bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. Jadi itu harus berkesinambungan ya, berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu tersebut. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. Yang selanjutnya, upaya pemberian bantuan harus dilakukan secara fleksibel. Terus yang selanjutnya, program bimbingan dan konseling harus dirumuskan sesuai dengan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, implementasi program bimbingan dan konseling harus dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian, tidak sembarang orang ya. Dalam bidang bimbingan dan konseling dan pelaksanaannya harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, seperti dokter, psikiater, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari upaya pelayanan bimbingan konseling harus diadakan penilaian dan ekuivalensi secara teratur dan berkesinambungan. Tadi kan sudah dijelaskan, tidak hanya 1 kali, tapi minimal 5 kali, dan itu harus terus menerus berkesinambungan sampai masalah tersebut terselesaikan. Yang selanjutnya yaitu landasan bimbingan konseling. Landasan bimbingan konseling itu ada 5. Yang pertama landasan religius, yang kedua landasan filosofis, yang ketiga landasan sosial budaya dalam bimbingan konseling, yang keempat landasan psikologis, dan yang terakhir yaitu landasan pedagogis. Langsung kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu landasan religius. Landasan religius yaitu bimbingan dan konseling pada dasarnya ingin menetapkan klien atau peserta didik sebagai makhluk Tuhan. Maksudnya itu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, maksudnya menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yaitu yang kedua yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatannya pada saat bimbingan konseling itu, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Yang selanjutnya yaitu landasan sosial budaya dalam bimbingan dan konseling. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor memengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Sejak lahirnya ia sudah dididik, belajar untuk mengembangkan pola-pola pikirnya sejalan dan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Terus yang selanjutnya yaitu landasan psikologis. Psikologis merupakan kajian tentang tingkah laku individu. Landasan psikologis dalam bimbingan konseling yaitu memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan. Hal ini perlu karena ruang lingkungan bimbingan dan konseling adalah ruang lingkup klien yang perlu diubah dan dibenarkan. Terus yang selanjutnya yaitu landasan pedagogis. Seorang guru dalam menjalankan tugasnya atau pendidik di sekolah perlu memiliki ilmu tentang bagaimana ia harus mendidik siswa tersebut atau orang tua yang mendidiknya. Guru bukan hanya sekedar terampil dalam menyampaikan materi atau memberikan bahan ajar, akan tetapi bagaimana seorang guru itu agar bisa mengembangkan pribadi peserta didiknya, anaknya itu, mengembangkan rasa hati nuraninya, bersifat, maksudnya melakukan perilaku yang baik gitu. Poin yang ketiga yaitu asas-asas dan bidang dalam bimbingan konseling.
Asas dalam bimbingan konseling itu ada 12 asas. Mari kita bahas, yaitu asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Dari kerahasiaan sendiri itu kan menjaga konselor menjaga kerahasiaan klien atau peserta didik dalam masalahnya, dalam apa yang sudah diceritakan kepada seorang konselor tersebut. Menurut teoritis asas kerahasiaan, asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara, menjaga semua kerahasiaan klien atau peserta didik. Dan itu kerahasiaannya harus benar-benar terjamin ya. Terus yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik. Asas kesukarelaan itu tidak dipaksa ya, maksudnya itu tergantung peserta didik itu, klien tersebut itu mau mengikuti layanan itu atau tidak itu, dan ini sifatnya tidak wajib, maksudnya itu hanya kesukarelaan terhadap klien tersebut. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik itu bisa terbuka. Bagaimana caranya? Maksudnya kan konselor itu kan harus pandai-pandai bagaimana seorang klien itu bisa terbuka kan, soalnya ada klien yang pendiam, maksudnya benar-benar pendiam, tidak mau terbuka. Itu seorang konselor kan seharusnya udah punya trik-trik atau udah punya teknik agar klien atau peserta didik tersebut bisa terbuka kepada konselor tersebut. Yang keempat yaitu asas kegiatan. Dalam hal ini guru pembimbing perlu mendorong peserta didik untuk aktif dalam setiap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan untuk baginya. Yang kelima yaitu asas kemandirian. Asas kemandirian yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan bimbingan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal yang menerima diri sendiri dan lingkungannya dan mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan dirinya sendiri. Yang keenam, asas kekinian yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik atau klien dalam kondisinya sekarang. Yang ketujuh yaitu asas kedinamisan. Asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran atau terhadap klien yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, dan itu sifatnya tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa itu tidak hanya satu kali pertemuan, tapi harus terus menerus, minimal itu 5 kali pertemuan, dan itu kalau bisa sampai masalah tersebut selesai. Terus yang ke-8 adalah asas keterpaduan. Asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang, harmonis dan terpadu. Dan selanjutnya yang ke-9 yaitu asas kenormatifan, yaitu asas bimbingan yang konseling yaitu atas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang ada. Yang ke-10 yaitu asas keahlian. Pelaksanaan layanan dan kegiatan bimbingan konseling ini hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling, tidak sembarangan orang ya, jadi yang mengatasi di situ yang benar-benar ahli. Yang ke-11 yaitu asas alih tangan khusus. Guru pembimbing dapat menerima alih tangan khusus dari orang tua, guru-guru lain atau ahli lain, dan demikian pula guru pembimbing dapat mengalih tangankan kasus kepada guru mata pelajaran atau praktik dan ahli-ahli dan yang lain.
Yang ke-12 yaitu asas tuturi handayani, asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan bimbingan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk lebih maju. Yang selanjutnya yaitu bidang pengembangan dalam bimbingan konseling. Bidang pengembangan dalam bimbingan konseling yaitu ada 4. Yang pertama yaitu bidang pengembangan pribadi. Bidang pengembangan pribadi dalam bimbingan konseling yaitu merupakan proses bantuan untuk memfasilitasi peserta didik agar memiliki pemahaman tentang karakteristik dirinya pada diri sendiri, maksudnya agar dia mengetahui dirinya itu siapa. Dan biasanya itu kan pada sekolah-sekolah kan itu apalagi mau lulus itu kan mesti ada peserta didik yang bingung mau melanjutkan kuliah atau mau bekerja atau mau di rumah. Itu kan salah satunya di bimbingan konseling di guru BK nanti agar bimbingan konseling tersebut, guru BK tersebut mengarahkan pada pribadi anak tersebut yang cocok, yang pantas untuk dirinya itu seperti apa. Bidang Silpa. Yang ketiga yaitu bidang pengembangan belajar. Pelayanan bimbingan konseling dalam bimbingan perkembangan bidang dalam. Yang ketiga yaitu Yang ketiga yaitu bidang pengembangan belajar. Pelayanan bimbingan konseling dalam bidang pengembangan belajar yaitu membantu siswa mengembangkan kebiasaan, membantu kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkan untuk melanjutkan pendidikan yang tingkatnya lebih tinggi. Secara umum yaitu membantu siswa agar mencapai perkembangan secara optimal sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Terus yang selanjutnya yaitu bidang pengembangan karir. Pelayanan bimbingan dan konseling yang membantu siswa mengenali dan mulai mengarahkan diri untuk masa depan karirnya.